Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait produksi dalam Islam. Sebelum memasukin materi, izinkanlah kami memperkenalkan tim kami. Yang pertama, Pak Hari Winarso. Yang kedua, Pak Irwan Sumarlan. Yang ketiga, Pak Stephen Kim. Dan yang terakhir adalah Pak Wisnu Adam. Pengertian produksi secara konvensional. Menurut Rekso Hadi Projo dan Gito Sudarmo, produksi adalah penciptaan atau penambah faedah bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi. Pengertian lain dengan lebih sederhana mengatakan bahwa produksi adalah suatu kegiatan mengubah input atau faktor produksi menjadi output barang dan jasa. Pengertian produksi dan tujuan produksi dalam Islam. Pengertian produksi dalam perspektif Islam yang dikemukakan oleh Kutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudarat bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, produksi yang diharapkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Yang prinsip-prinsipnya antara lain, keadilan dan kesamaan dalam produksi Islam. Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Yang kedua, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Dalam produksi barang pun tidak hanya menghasilkan barang, tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat maslahah produksi yang sesuai, tidak melebih-lebihkan atau menguranginya, karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, hal tersebut harus ada pengawasan melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih. 3. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan, baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Pengelolaan sumber daya dalam Islam. Yang pertama, keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam implementasi prinsip keadilan ini, pemerintah atau otoritas yang berwenang harus mengadopsi kebijakan retribusi kekayaan melalui sistem pajak yang adil dan bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penggalangan dana dan zakat atau sumbangan wajib dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nomor 2, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Langkah pertama adalah mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan dan berupaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran terkait tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Pendidikan dan kesadaran lingkungan akan mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga alam dan menghindari perilaku merusak. Pengelolaan sumber daya dalam Islam. 1. Etika dalam penggunaan sumber daya alam. Dalam praktiknya, etika harus diterapkan dalam penggunaan sumber daya alam. Industri dan perusahaan harus beroperasi dengan memenuhi prinsip etika dan menghindari praktik yang merusak alam serta melakukan pengelolaan limbah dengan tanggung jawab.
2. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah atau otoritas yang berwenang harus memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terkait pengolahan sumber daya alam. Ini termasuk mengawasi perusahaan atau individu yang melanggar aturan dan norma-norma lingkungan serta memberlakukan sanksi bagi pelanggar. 3. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai pengolahan sumber daya alam yang efektif, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan kesadaran dan keberlanjutan upaya pelestarian lingkungan. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bahan baku dan produksi yang halal. Pada dasarnya, semua bahan baku dan proses produksi dalam industri makanan dan minuman harus memenuhi persyaratan halal, termasuk penggunaan bahan-bahan yang halal dan memastikan tidak ada unsur yang diharamkan dalam proses produksi. 2. Sertifikasi halal. Produsen makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas yang terkait. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal dan bisa dikonsumsi oleh umat Islam. 3. Tidak mengandung alkohol dan produk haram. Produk makanan dan minuman harus bebas dari alkohol dan bahan-bahan yang dianggap haram seperti daging babi atau produk turunannya. Tantangan dan solusi. Sistem ekonomi Islam menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan solusi kreatif dan terencana untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sistem ekonomi Islam, beserta solusi yang mungkin diterapkan. Kesesuaian dengan model ekonomi kontemporer. Tantangan. Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi modern dan global dapat sulit karena prinsip-prinsip Islam kadang tidak selaras dengan model ekonomi konvensional. Solusi. Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam perlu ditingkatkan. Reformasi hukum dan kebijakan perlu dilakukan untuk memfasilitasi pengintegrasian prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi yang ada. Ketidakpastian hukum dan regulasi. Tantangan. Ketidakpastian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi Islam dapat menghambat pertumbuhan ekonomi halal. Solusi. Pemerintah perlu memberikan kejelasan hukum dan mengadopsi regulasi yang jelas dan konsisten terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penguatan lembaga pengawas dan audit juga diperlukan. Pendanaan yang tersedia dan diversifikasi investasi. Tantangan. Terbatasnya lembaga keuangan syariah dan instrumen investasi halal dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Islam. Solusi. Mendorong pendirian dan pengembangan lembaga keuangan syariah serta mempromosikan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi dalam produk keuangan syariah juga perlu ditingkatkan. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tantangan. Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan tantangan kompleks. Solusi. Pemerintah dan organisasi sosial perlu mengambil peran aktif dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan memberikan kesempatan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Zakat dan infak harus dikelola dengan efektif untuk membantu mengatasi kemiskinan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Tantangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah tantangan serius. Solusi. Mendorong inklusi kurikulum ekonomi Islam dalam sistem pendidikan formal serta kampanye informasi dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap ekonomi. Demikianlah presentasi dari tim kami, grup 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.